Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Rondom, NIM 2022 520075. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengadaan barang dan jasa. Saya akan menjelaskan metode yang pertama, metode penyedia dalam pengadaan barang dan jasa. Metode penyedia adalah mekanisme untuk memperoleh penyedia dari pelaku usaha. Keuntungan metode penyedia adalah yang pertama, mendapatkan kontraktor yang berkualitas. Yang kedua, barang yang digunakan sesuai dengan keinginan. Dan yang ketiga, pekerjaan suatu konstruksi cepat dilaksanakan. Kedua, strukturnya lebih disederhanakan dengan hanya mengatur hal-hal yang bersifat normatif dan menghilangkan bagian penjelasan, sedangkan hal-hal yang bersifat standar dan prosedur diatur dalam peraturan LKPP dan peraturan kementerian terkait pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang meliputi yang pertama barang, yang kedua pekerjaan konstruksi, yang ketiga jasa konsultasi, yang keempat jasa lainnya. Terus untuk langkah-langkah utama yang diikuti dalam metode penyedia, pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, itu ada pertanyaan, metode pilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya terdiri atas yang pertama outsourcing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Itu saja, dan seterusnya lanjutan langkah-langkah diikuti dalam metode penyedia. Sementara pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak sebesar 200 juta rupiah. Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian atau pembayaran langsung pada penyedia untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kwitansi ya. Dan yang kedua, pemerintah penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan surat pemerintah kerja. Terus penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Kriteria keadaan tertentu itu meliputi yang pertama, penyelenggara penyimpanan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihindari oleh presiden atau wakil presiden. Dan yang kedua, barang atau jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan wakil mantan presiden, beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintah. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan. Yang keempat, barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang hanya dapat diselesaikan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Langkah-langkah diikuti dalam metode penyedia. Yang pertama, spesifikasi atau volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci.
Yang kedua, pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Terus tender cepat dilaksanakan dalam hal lebih lanjut. Pelaksanaan pemilihan melalui tender cepat dengan keuntungan: yang pertama, peserta telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Yang kedua, peserta hanya memasukkan penawaran harga. Yang ketiga, evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi. Yang keempat, penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah. Terus pelaksanaan pemilihan melalui tender meliputi pelaksanaan kualifikasi, pengumuman dan undangan, pemanfaatan dan pengambilan dokumen pemilihan, terus pemeliharaan penjelasan, penyimpanan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan penggunaan pemenang, sanggah dan sanggah banding. Pemilihan penyedia jasa konsultasi. Khusus untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultasi terdiri dari seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, jasa konsultan, jasa konsultasi, jasa konsultasi di bidang hukum, pemerintah berulang atau red order. Terus ada 3 tahapan pokok mekanisme pelaksanaan tender cepat dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pemilihan tender cepat, undangan, penyiapan dan pembukuan penawaran. Untuk penjelasannya seperti yang ada di PPT ini. Terus metode pemilihan penyedia. Sedangkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat 1, metode penyedia jasa konstruksi terdiri dari seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Dan pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung antara lain: pengadaan barang atau jasa pemerintah dilaksanakan dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan khusus tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Seterusnya, metode pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara swaklola dan yang kedua dengan cara melalui penyedia barang atau jasa. Terus metode pemilihan barang dan jasa. Sistem pemilihan penyedia barang atau jasa dibedakan berdasarkan jenis barang atau jasa yang akan diadakan sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan penyediaan barang dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, terus kontes. Terus yang kedua, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Terus yang ketiga, pemilihan penyedia jasa lainnya dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dari saya, mohon di sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore.